saya punya pengalaman pernah teman-teman sekalian di Madinah, di kota Rasulullah SAW. Waktu saya lagi umrah, kemudian saya masuk ke satu apotik. Waktu itu ada keperluan mau beli, pasti dekat temboknya Masjid Nabawi. Waktu saya masuk, saya sempat bicara sama apotekernya orang Mesir, beli obat kalau tidak salah waktu itu. Terus dia bilang, ini ada promo, ada promo, ada promo gitu. Di antaranya ada sikat gigi yang pakai baterai sehingga otomatis gitu kan. Tapi satu dus besar, mungkin bisa sampai 2 kali buku ini dusnya atau lebih besar gitu. Saya juga bilang sama dia, kenapa sikat gigi sampai seperti ini besar dusnya? Ya. Dia bilang ini ada pengganti sikatnya begini, begitu, segala macam dirincikan. Ini akan menghilangkan karang gigi, banyak promosinya. Terus saya bilang berapa harganya? Harganya kalau tidak salah, saya lupa ya, antara 400 atau 500 real satu begitu. Kok mahal sekali ini? 1,5 juta uang kita kan. Terus dia bilang, ini memang begini harganya, hampir seluruh dunia standar harganya. Merek terkenal memang, tapi akan memberikan manfaat begini, begini, begini. Dan saya sudah pakai sekian tahun. Baiklah saya bilang, saya beli aja buat saya satu. Saya ambil, gitu kan. Begitu dia hitung, lihat di komputernya, ternyata di situ ditulis diskon 70%. Tadinya nggak ada diskon, saya mau beli biasa saja. Jadi harga hampir 500 real itu turun, cuma 30% dibayar. Ya kurang lebih mungkin harganya sisa 100 realan sekian. Terus dia bilang sama saya, ini diskon ini, bagus sekali, beruntung nasibmu. Saya bilang sama dia, sudahlah, saya beli saja nggak apa-apa. Terus kemudian saya bilang, saya ambil sekalian, saya tambah aja. Saya beliin ayah saya beliin istri saya belilah beberapa. Dan waktu itu cuma tinggal 3 biji. Dia bilang, saya kasih kamu 2, yang satu saya juga mau beli sendiri, kata apotekernya. Karena belum pernah ini diskon sebesar ini. Saya bilang sama dia, oke lah, tidak ada masalah. Saya ambil 2 lah, saya ambil 1 saya buat dengan ayah saya. Saya pulang ke kamar hotel, sebelum saya keluar saya bilang, tolong saya pesan lagi ya. Kalau emang ini lagi ada diskon promo, saya mau belikan istri saya. Baiklah, dia bilang. Saya datang besok, nanti habis duhur. Waktu itu kebetulan habis subuh, nanti saya datang habis duhur. Dia bilang baiklah, saya pulang kamar hotel, saya coba, emang bagus sikat giginya gitu kan, lebih nyaman, enggak perlu juga, gusi juga enggak luka karena dia berputar sendiri. Setelah saya bilang sama istri saya, ini saya akan beli begini-begini, baiklah. Saya datang lagi duhur, begitu saya datang duhur teman-teman sekalian, dia bilang sama saya masuk, mana sudah ada pesanan? Dia bilang, saya sudah pesan, tapi perlu kamu tahu, ternyata ada kesalahan di komputer, itu diskon 70% itu salah, kesalahan di perusahaan. Jadi ini 70% ini sebenarnya tidak diskon. Terus gimana? Ya sudah, perusahaan bilang itu sudah rezeki kamu, karena tadinya memang kesalahan perusahaan, tidak usah dikembalikan. Tapi kalau mau beli lagi, harus harga normal. Terus saya bilang sama dia, kan sudah sepakat, saya sempat kasih DP kalau nggak salah, waktu saya kasih uang, nanti supaya saya tinggal ambil saja. Walaupun sudah kasih uang muka, dia bilang tetap ini diskonnya salah. Saya bilang baiklah, sekarang siapa yang tanggung? Saya bilang kerugian 70% dari 2 yang saya sudah ambil. Dia bilang perusahaan yang tanggung, karena kesalahannya perusahaan sendiri. Saya bilang enggak usah. Saya akan kembalikan yang saya ambil itu, saya ambil 1 dengan harga normal. Dia bilang kamu kembalikan, saya bilang saya kembalikan. Karena sekarang saya sudah tahu kalau perusahaan kamu rugi. Kalau saya tidak tahu mungkin lain, tapi saya sudah tahu. Dan saya tidak mau ada masalah di hari kiamat dengan masalah seperti ini. Saya kembali ke hotel, saya ambil sikat gigi, saya kembalikan. Saya cuma ambil 1 saja. Itu teman-teman sekalian pengalaman saya pribadi. Begitu waktu awal mau kembalikan itu, ada gejolak dalam jiwa. Sudahlah kan kesalahan perusahaan, tidak apa-apa. Biarin aja. Toh juga mereka sudah maafkan. Tapi sisi yang lain jiwa saya mengatakan tidak. Ini harus ada muru'ah, ada kehormatan hubungan sama Allah. Kita tahu dia rugi, kenapa harus kita mengotot? Gak mungkin gitu kan. Lalu saya bilang tidak, saya harus komitmen, saya kembalikan. Saya bawa, itu demi Allah teman-teman sekalian. Begitu saya kembalikan, saya keluar dari apotek itu, dada saya lapang sekali. Merasa nyaman, Alhamdulillah saya bisa lakukan itu. Walaupun kasus-kasus sederhana ya, seperti itulah. Banyak orang kadang-kadang subhanallah dia beli makanan lebih 1, tidak berpikir untuk kembalikan. Siapa suruh dia salah taruh. Atau apalah bahasanya gitu kan. Tidak boleh. Haram dalam Islam. Bagaimana kita bisa makan yang haram itu? Jadi masalah menjaga muru'ah hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala.